di Kompas Bisnis. Saudara, Badan Pusat Statistik ini baru saja merilis survei, yaitu survei dampak COVID-19 pada pelaku usaha. Ada 34.569 responden di survei dalam kurun waktunya 10 hingga 26 Juli 2020. Nah, yang disurvei tadi 34.000 pengusaha adalah semua lapangan usaha kecuali pemerintahan, aktivitas rumah tangga pemberi kerja, dan juga badan internasional. Survei dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia, tapi terbanyak memang dilakukan di Pulau Jawa dan juga di Sumatera. Nah, kalau Anda melihat tadi rentang tanggalnya 10 sampai 26 Juli, berarti kalau di Jakarta ini lagi masa transisi ketika survei. Ternyata saudara, hasilnya Anda lihat dari yang dilakukan pada saat PSBB transisi yang seharusnya perkantoran hanya 50% kapasitasnya tidak full, ternyata hampir 59% masih beroperasi normal, saudara. 59%. Setelahnya diikuti di angka 24,3% beroperasi dengan pengurangan kapasitas hanya 24,3%, dan yang berhenti beroperasi 8,76%. Sisanya 5,45% memilih WFH sebagian karyawan dan 2% WFH seluruh karyawan. Tapi ada juga yang ternyata meskipun tidak sampai 1% beroperasi melebihi kapasitas dibanding ketika normal sebelum ada COVID-19. Nah, angka ini ternyata sejalan dengan yang terjadi di mana 5 provinsi ketika survei ini dilakukan atau hasil survei ini selesai diolah pada tanggal 14 Agustus, 5 provinsi dengan penyebaran COVID-19 tertinggi per 14 Agustus yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, ternyata angka yang beroperasi normalnya juga sama-sama tinggi. Jadi ini sejalan ketika penyebarannya tinggi, salah satu dampak atau salah satu sumbangannya adalah hasil survei ini beroperasi normal untuk perkantoran. Sementara kalau disimpulkan berarti 5 dari 10 perkantoran yang disurvei oleh Badan Pusat Statistik masih beroperasi secara normal, saudara. Nah, sebenarnya apa sih perusahaan-perusahaan yang terbanyak masih beroperasi? Jadi ini 3 terbesar, 77% dari usaha air dan pengelolaan sampah masih beroperasi secara normal. Begitupun pertanian dan peternakan 76,63% dan real estate 76,54%. Kalau 2 ini memang agak sulit untuk melakukan WFH secara sebagian ataupun WFH secara penuh. Nah, pertanyaannya sebenarnya real estate ini kenapa masih 76,54% beroperasi secara penuh. Lalu apa cara yang dipilih oleh para pelaku usaha ini? Yang pertama ada angka pengurangan jam kerja, tapi ternyata yang disurvei ini angkanya lebih rendah dibanding para pengusaha yang memilih untuk meningkatkan jam kerja ketika PSBB transisi, yaitu angkanya meskipun tipis bedanya tapi tetap lebih tinggi, saudara. 24,85% disurvei memilih untuk peningkatan jam kerja. Begitupun dengan yang pengurangan jam kerja 24,59%. Sementara ada 14,04% pengusaha yang akhirnya memilih untuk merumahkan tanpa digaji untuk para karyawannya, yaitu 14,04%. Nah, pilihan merumahkan ini dipilih oleh para pelaku usaha dibanding PHK karena mereka masih optimis bahwa pandemi akan segera berakhir, sehingga merumahkan secara sebagian waktu lebih fair untuk para pengusaha dan juga para karyawannya. Kita akan bergeser lagi. Jadi data yang lain adalah, saudara, ini pendapatan pelaku usaha dari PSBB yang dilakukan 82,85% ini pendapatannya menurun. Sementara yang meningkat hanya 2,55%. Dan untuk yang berpengaruh untuk usaha mikro kecil memang yang paling terdampak 84,2%, sementara usaha menengah besar 82,2%. Jadi kalau dipersentasekan 8 dari 10 perusahaan yang disurvei oleh BPS ini mengalami penurunan pendapatan, 8 dari 10 perusahaan. Yang paling banyak memang adalah usaha mikro kecil. Lalu
aturan-aturan yang sudah diberlakukan. Kita lihat saudara, dari 3 hal yang harusnya wajib dilakukan oleh perusahaan kalau mereka masuk, mulai dari physical distancing, sarana cuci tangan, dan juga masker ataupun face shield atau penutup muka, ternyata angka kebijakan atau kedisiplinan di kabupaten ini jauh lebih rendah dibandingkan kedisiplinan yang terjadi di kota. Anda lihat untuk physical distancing, kota ini 88,97%, kabupaten 79%, untuk sarana cuci tangan, kota 88,3%, kabupaten 80,59%, sementara masker kota 91,7%. Ini pun tidak 100%, saudara. Kalau Anda lihat di kota-kota besar tidak ada yang 100% menjalankan kewajiban ketika memang mereka harus masuk ketika PSBB transisi. Jadi bagaimana momentum PSBB jilid 2 di DKI bisa berhasil diraih untuk menekan penularan di klaster perkantoran kalau melihat PSBB transisi saja seperti ini. Kita sudah bergabung bersama peneliti Indef Bima Yudhistira. Selamat pagi, Mas Bima. Selamat pagi. Dari data BPS, saudara, Mas Bima, jadi sektor kantor ini memang diakui oleh pemerintah lengah diawasi. Bahkan angka survei BPS hampir 59% kantor ini beroperasi normal di PSBB transisi, dan ini sejalan dengan kasus COVID yang terus meningkat. Apa yang harus dipelajari dari data ini? Salah satu yang menarik ya, ketika WFH itu dikampanyekan secara masif, ternyata tidak semua sektor usaha itu bisa melakukan WFH. Tadi yang melakukan Ada kesalahan teknis untuk sambungan Zoom yang kami lakukan dengan peneliti ekonomi Indef Bima Yudhistira. Kami akan mencoba lagi menghubungi Bima Yudhistira, tapi kami akan jeda sejenak, saudara. Nanti kami akan mencoba untuk menghubungi lagi, membahas bagaimana kalau tadi di PSBB transisi aja tidak ada kedisiplinan ya dari para pelaku usaha, dari para pengusaha. Lalu harus seperti apa agar PSBB yang dilakukan saat ini oleh DKI Jakarta bisa berjalan dengan 100%? Kita akan kembali usai jeda.